Welcome back keepers and breeder. Baik, di depan saya ini sudah ada banyak sekali wadah, dan isinya ini bukan Nutri-Gel, jelly ataupun puding, melainkan scorpion. Lebih spesifiknya ini adalah baby scorpion Hottentotta. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana penanganan pertama ketika scorpion Hottentotta ini melahirkan, kemudian penanganan si baby-nya ini dari mulai awal masih digendong induknya, kemudian setelah dipisah, setup kandang, dan juga pemberian pakan sampai dengan mereka berganti kulit atau molting. Nah, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita simak videonya. Hari pertama, ya seperti biasa setelah bangun tidur saya mengecek rak hewan peliharaan saya. Saya cek satu-satu dan cukup kaget. Di sini ada scorpion saya melahirkan, dan dapat dilihat di sini anaknya berwarna putih, jumlahnya cukup banyak. Dan ini mungkin melahirkannya di tengah malam, mungkin karena tadi malam masih belum ada. Kemudian di hari kedua, di sini saya coba cek dan bawa keluar. Untuk anakannya masih berwarna putih dan cukup gemuk-gemuk, bulat-bulat. Di sini saya kira tahu bulat, ternyata ini adalah anakan scorpion. Kemudian di hari ketiga, di sini anakannya sudah mulai berubah warna, agak gelap. Dan kalau kalian lihat di sini ada corak warna hitam yang strip-strip itu di punggung anaknya dan sedikit mengurus daripada sebelumnya. Kemudian di hari keempat, di sini mulai sudah nampak ya bentuk scorpionnya. Ada juga yang sudah berjalan-jalan. Dan saya center, ternyata masih belum bisa mengeluarkan warna. Ini saya menggunakan center sinar UV. Kemudian di hari kelima, di sini anakannya sudah semakin terlihat seperti scorpion, sudah mulai kurus-kurus juga. Saya coba beri makan induknya karena takutnya anaknya ini kena makan kalau dia langsung disengat. Ternyata boleh lah. Sebenarnya pemberian pakan ini opsional saja, tergantung ownernya, cuman saya main aman aja. Anakmu kena sengat coy. Kemudian di hari 9, anaknya ini udah pada turun dan saya coba center dengan UV. Dia sudah mulai bersinar, memantulkan cahaya atau mengeluarkan cahaya. Bukan mengeluarkan sih, lebih ke memantulkan cahaya UV-nya. Dan dia sudah mulai berjalan-jalan. Ini belum ganti kulit ya, baru turun dari induknya. Dan PR saya adalah memisahkan anak-anak ini dari induknya, kemudian setup kandang dan pemberian pakannya. Untuk wadahnya biasanya saya membeli di toko peralatan kue. Nah, di sini ada banyak sekali, tapi saya ngambil yang kecil dan cukup tinggi juga, karena ini cukup lah untuk dia 3 kali molting. Dan kalau kalian merasa kurang besar, bisa ambil yang lebih besar lagi, cuman ya agak mahal. Diberi hiasan kayak gini boleh juga. Dan untuk harganya per satu wadah di sini Rp550, ya cukup murah. Dan langsung saja di sini kita buat setup kandangnya. Dan yang pertama ini adalah wadah untuk yang besar nanti, kemudian ini wadah untuk yang kecil-kecil. Ya cukup banyak sih ini, kayaknya kurang. Kemudian ada sendok untuk memindahkan, dan ada kuas di sini untuk kotek-kotek dia. Kemudian ada solder untuk melubangi. Yang nggak ada solder bisa pakai paku, yang nggak ada paku pakai linggis boleh. Kemudian di sini ada pasir untuk medianya. Di sini saya menggunakan pasir Bali karena sisa yang kemarin agak jago juga ini Bali. Padahal di Madura banyak. Kemudian langsung saja saya sodok-sodok wadahnya ini menggunakan solder. Wih, bagus juga hasilnya ya, daripada menggunakan linggis kemarin. Jauh lebih mudah ini, apalagi masih banyak nanti. Wih, cepet ya. Bagus juga, rapi hasilnya. Bagi yang nggak punya solder atau linggis, bisa menggunakan paku yang dipanaskan menggunakan api. Ya apinya api biasa aja, jangan api neraka. Setelah dilubangi, langsung saja diisi medianya. Bagi yang nggak punya pasir Bali, pasir bangunan juga boleh. Langsung saja saya isi satu-satu di sini. Nih makan. Udah kayak mengasih makan apa ya. Kemudian di sini hal yang cukup menegangkan, saya akan coba pindah induknya. Wih, agak horor juga ini. Ya hati-hati. Aduh, sorry Bu, maaf Bu. Kemudian di sini sisa anak-anakannya saya coba center dengan sinar UV dan mereka glowing. Kita semua suka yang glowing. Bagus ternyata. Dan saya coba pindahkan satu. Nah, ini fungsi sendoknya. Sebenarnya bisa pakai jahitan, cuman takutnya kegencet terlalu keras dan malah koit dianya. Ya langsung sajalah dipercepat karena agak banyak juga ini anak-anakannya. Dan ini adalah penampakannya satu dari sekian banyak, dan wadahnya cukup bagus ya, cukup tinggi, dan dia tidak bisa manjat ke atas. Nah, ini dia si glowing ini. Kita semua sepakat bahwa yang glowing itu yang menarik masalah salah satunya. Wih, lihat bentuk scorpionnya udah kelihatan ya, dan dia tidak bisa manjat, beda dengan laba-laba atau tarantula itu, karena dia bisa manjat dari jaringnya itu yang diletakkan di samping wadahnya, kemudian dia bisa manjat. Dan di sini saya hitung jumlahnya, ternyata di sini ada 33 ekor. Cukup banyak juga ya. Hari ketiga setelah dipisah. Dan di hari ketiga ini mereka sudah siap untuk makan. Di sini saya menggunakan laron yang kebetulan main-main ke rumah karena tadi hujan. Sebenarnya pakai ulat kandang bisa, cuman hoki saja saya di sini, tidak usah beli ulat kandang. Mereka sudah mampir-mampir saja ke rumah. Saya pakai laronnya bukan yang ini ya, takutnya dia ini gigit dan malah koit nanti Hottentotta saya. Di sini saya cukup banyak mendapatkan laron dengan ukuran kecil yang cukup jarang, biasanya agak besar ukurannya.
Dan kelebihannya laron di sini, mereka lebih lemah daripada ulat kandang. Kemudian untuk badan dan kulitnya mereka lebih empuk, lebih lembut. Nah, di sini sudah ada yang makan. Wih, langsung saja kepalanya ini yang dihajar. Ya sudah makan ya, hampir semuanya sih makan. Kemudian ini saya coba di induknya. Wih, makanan enak, lezat ini. Maju lo, sini anjing. Maju. Wih, wih, masih di skin aja sama induknya. Kemudian ini anakannya sudah mulai makan semuanya. Hampir semua sudah makan. Ini merupakan H+3 setelah dipisah. Dan sebelumnya saya kasih itu tidak langsung dimakan, cuman dicapit-capit dan disengat saja. Jadi tidak langsung dimakan. Kemudian hari keempat setelah dipisah dan rumah saya kedatangan tamu lagi. Laron-laron saya dapat banyak dan saya akan coba simpan. Nah, ini ukuran yang agak besar ya, yang besar sebenarnya. Untuk menyimpan laron di sini saya menggunakan media black soil. Nah, apa itu black soil? Merupakan serpihan-serpihan kayu yang difermentasi sehingga mengandung jamur-jamur yang cukup bagus untuk pertumbuhan larva atau serangga-serangga lain. Biasanya ini bisa tahan 3 hari kalau saya menggunakan tanah biasa, tapi kalau black soil nggak tahu. Ini saya coba cek hari kelima. Ini hari kelima ya saya simpan laron dan mereka masih hidup. Biasanya laron ini cepat mati karena mereka terbang mencari cahaya untuk berkembang biak lalu mati. Setelah saya kasih black soil cukup lama juga mereka hidupnya. Gua lihat ini bisa tahan beberapa hari untuk makan ini. Kemudian hari ke-9 ternyata laronnya tahan sampai 5 hari dan mereka makan cukup agresif ya. Wih, disengat coy. Buset. Ini hari ke-9 sudah makan lagi. Mereka makan makanan yang cukup mewah sebenarnya. Wih, keren ya. Masih kecil udah main tusuk-tusuk aja dia. Nah, kenapa saya bilang cukup mewah? Karena biasanya mereka ini makan ulat kandang, ulat yang kecil-kecil keras itu, dan biasanya dikasih itu pun ngumpet. Mereka ngumpet ke media. Hampir semuanya sudah makan di sini. Dan mereka sehat-sehat, lancar-lancar aja makannya. Gila, ini kebanyakan kewalahan saya. Berikutnya saya tes menggunakan pakan ulat kandang. Ini udah hari keberapa ya, lupa, agak lama, 2 minggu lebih lah pokoknya. Cukup seru juga perlawanannya ini, dicapit, disengat, cukup sadis juga ya coy. Kemudian teman saya nanya, ini beracun atau tidak? Scorpion itu tidak beracun, tapi dia itu berbisa. Beracun dan berbisa itu hal yang beda. Kalian bisa cek di Google. Scorpion ini berbisa dan tingkat bisanya itu berbeda-beda, ada yang low, medium, dan high. Untuk mengetahuinya kita perbandingkan saja capit dan juga ekornya. Biasanya yang capitnya besar dan ekornya kecil itu cenderung low atau medium, dan yang capitnya kecil kemudian ekornya besar itu biasanya high venom. Ya, cukup sekian dari saya, bye bye.